Halo, saya Rosola Febriani. Saya akan sedikit menjelaskan beberapa gejala kecanduan gadget. Nah, kalian tahu gak sih, masyarakat Indonesia kecanduan scrolling handphone dan menempati posisi pertama di dunia. Ini diketahui dari laporan firma riset data AI bertajuk State of Mobile 2023. Laporan tersebut mengungkap Indonesia menjadi pengguna tertinggi yang menghabiskan lebih dari 5 jam setiap hari untuk menjajal perangkat mobile. Nah, masyarakat Republik Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 5,7 jam setiap harinya di jaringan seluler sepanjang 2022. Angka ini meningkat tajam dari durasi main HP rata-rata 5,4 jam per hari di 2021. Kecanduan handphone orang Indonesia meningkat tajam sejak periode pandemi pada 2020 lalu. Laporan data AI menunjukkan penjajalan HP orang Indonesia tembus 5 jam sehari untuk pertama kalinya. Dibandingkan tahun 2019, angkanya hanya 3,9 jam sehari atau 1,1 jam lebih singkat. Dirangkum CNBC Indonesia, Kamis 22 tanggal 12. Wah, ini tidak bisa dipungkiri lagi karena zaman sekarang apa-apa menggunakan gadget. Jadi susah untuk menghilangkan kebiasaan diri tidak memakai atau mengurangi penggunaan gadget. Tapi bukan berarti kita akan stuck di masa itu aja, karena banyak dampak negatifnya loh. Yuk simak penjelasan berikutnya. Nah, ciri-ciri kecanduan gadget adalah sebagai berikut. Yang pertama, bermain gadget di setiap waktu luang. Ketika sedang memiliki waktu luang, sekalipun hanya sebentar, orang yang kecanduan lebih memilih untuk bermain gadget. Tidak terkecuali di waktu-waktu tertentu, seperti sedang mengantri, menunggu makanan, atau berada dalam perjalanan. Kedua, merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget. Seseorang yang kecanduan gadget cenderung bersikap agresif. Dalam hal ini, mereka akan merasa gelisah jika tidak ada gadget dalam penggenggamannya. Bahkan, pada beberapa kasus mereka bisa merasa marah ketika gadget terlepas dari genggamannya. Ketiga, tidak ingin melakukan aktivitas lain. Salah satu dampak kecanduan gadget adalah tidak tertarik terhadap aktivitas lain. Selain bermain gadget, orang dalam kondisi ini seringkali berpikir bahwa mereka harus melepaskan gadget saat menjalani aktivitas lain. Itulah sebabnya mereka enggan melakukan aktivitas lain, misalnya membersihkan rumah. Keempat, lebih sering berada di rumah. Seseorang yang lebih banyak menghabiskan waktunya menyendiri di rumah atau kamar untuk bermain gadget bisa menjadi tanda-tanda awal kecanduan. Orang dengan kondisi ini umumnya enggan keluar rumah atau bahkan tidak memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas lain. Kelima, sulit tidur di malam hari. Perlu diketahui bahwa paparan blue light dari gadget dapat memengaruhi durasi dan kualitas tidur. Ketika seseorang kecanduan pada gadget, mereka cenderung kesulitan untuk tidur, bahkan mengalami insomnia karena terbiasa bermain gadget sebelum tidur. Keenam, sulit berkonsentrasi di sekolah atau tempat kerja. Jika sudah berlangsung cukup lama, kecanduan gadget bisa mempengaruhi konsentrasi seseorang di sekolah maupun tempat kerja. Bahkan, tak jarang anak-anak yang kecanduan terhadap gadget mengalami penurunan prestasi di sekolahnya. Nah, selanjutnya ada kasus-kasus adiksi atau kecanduan gawai kalangan anak-anak di Jawa Barat cukup memprihatinkan. Akhir Februari lalu, siswa SMP kelas 1 di Subang meninggal diduga penyebabnya karena kecanduan game loh. Tak hanya itu, jumlah pasien anak yang kecanduan gawai di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bandung Barat meningkat. Nah, Raden Trisakti, siswa SMP kelas 1 asal desa Salam Jaya, Pabuaran, Subang, meninggal dunia dengan diagnosa mengalami gangguan syaraf. Pihak keluarga menyebut penyakit yang dideritanya dikabarkan karena kecanduan bermain game online di telepon seluler. Raden meninggal pada tanggal 23 Februari. Dan juga ada 2 remaja Bekasi alami gangguan jiwa akibat kecanduan game handphone. Wah, sangat miris sekali ya teman-teman. Gadget yang seharusnya memberikan banyak manfaat kepada kita malah berdampak buruk pada jiwa seseorang jika tidak bisa menggunakannya dan mengendalikannya dengan baik. Memang pada umumnya kecanduan gadget akan berdampak pada fisik kita seperti masalah pada mata, nyeri di tubuh tertentu, dan penurunan kualitas tidur.
Bukan itu saja, dampak secara mental dari kecanduan gadget adalah menjadi lebih mudah marah dan juga panik. Stres berlebihan, sering merasa kesepian karena kurang bersosialisasi dengan orang lain, meningkatkan risiko gangguan cemas dan depresi, sulit berkonsentrasi saat belajar atau bekerja, cenderung lebih mudah mengalami masalah dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, ataupun pasangan. Nah, cara mengatasi kecanduan tersebut, kita bisa membatasi penggunaan gadget dengan melakukan aktivitas lain jika waktu luang. Memperbanyak aktivitas di luar rumah, bisa bersosialisasi dengan teman ataupun tetangga. Hindari penggunaan gadget di tengah perjalanan. Seringkali kita di tengah perjalanan tidak henti-hentinya mengecek gadget kita ataupun memainkannya. Kita bisa batasi hal ini dan fokus pada perjalanan kita. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.